Film yang bakalan gue ceritain hari ini adalah film kedua dari Arthur dan petualangannya di Minimoy. Biar tambah glowing, nontonnya jangan di skip. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Cerita dibuka dengan suku Minimoy yang lagi kerja bareng untuk mengumpulkan air dan buah-buahan. Mereka dengan kompak mengerjakan tugasnya masing-masing. Mereka melakukan itu untuk mempersiapkan pesta besar dan jamuan makan malam. Grapes, berries, nuts. I don't have any nuts. Kissed by the morning dew. I'm enough to make a jello here. It's for the gala dinner, the royal. Di tempat lain, lebah datang ke perangkap yang dibuat ayah. Lalu lebah itu dikurung dengan sebuah gelas dan menunjukkan ke ibu. Ayah berencana membunuh lebah tersebut. Lalu Alfred sang anjing berlari untuk memberitahu Arthur. Arthur berada di hutan bersama suku Bogomata Salai. Dia di sana untuk menjadi pelindung alam. Namun Arthur harus bisa melewati tes yang diberikan. Di antaranya bisa mendengarkan suara dari pepohonan, kemudian menyatu dengan bebatuan, dan bisa melihat apa yang telah dilewatinya. Dan terakhir, memahami dunia hewan dan mengerti kehidupan mereka. Dan Arthur berhasil melewati semuanya. Dia mendapatkan medalinya dan resmi menjadi pelindung alam. Nggak lama Alfred datang. Arthur sadar kalau Alfred berusaha memberitahu sesuatu. Di rumah, ayah menemukan obat serangga untuk membunuh lebah. Sang ibu keberatan, tapi ayah bilang kalau dia melakukannya untuk melindungi anaknya. Karena Arthur alergi sama sengatan lebah. Sang ibu pun akhirnya setuju. Arthur berlari dan melepaskan lebah tersebut. Gak lama ayah dan ibu datang. Ayah kesal karena lebah itu gak ada. Dan akhirnya sang lebah menyengat ayah. Ayah menjerit kesakitan dan ibu menyemprot ayah. Kemudian kakek dan nenek pulang. Nenek nyuruh Arthur untuk mandi. Dan kakek menanyakan apakah Arthur berhasil menjadi pelindung alam. Arthur langsung menunjukkan medalinya. Dan ternyata kakek juga punya medali yang sama. Sebagai hadiah kakek memberikan mainan ke Arthur. Di rumah, ayah yang masih sakit ditemani sama ibu. Tiba-tiba seekor semut datang. Ibu langsung mengusirnya dengan kuas cat kuku miliknya. Lalu ibu mengikuti pasukan semut yang berjalan. All aboard. Di dalam kamar Arthur lagi asik main bersama para semut. Dan gak lama ibu Arthur datang dan menyuruhnya untuk mandi. Begitupun dengan Alfred yang dimandikan sama nenek dan kakek. Tiba-tiba ayah datang melihat lebah. Lalu ayah mengikuti lebah tersebut. Dan akhirnya ayah menemukan sarang lebah yang besar di hutan. Pas mau ayah timpuk, suku Bogomata Salai datang menghentikan ayah. Ayah pun langsung pergi, tapi dia bilang dia akan kembali. Setelah selesai mandi, Arthur bilang ke ibu kalau dia diterima sebagai pelindung alam. Lalu Arthur bilang kalau malam ini bulan purnama. Dan suku Minimoy menyiapkan ayah menelpon pemadam kebakaran untuk menghancurkan sarang lebah. Tiba-tiba kakek datang dan memarahi ayah. Ayah yang kesal langsung mengajak Arthur dan ibu untuk pulang. Arthur memohon ke ibu untuk menghentikan ayah agar dia bisa bertemu dengan Selenia. Tapi ayah nggak mau mendengarkan ibu dan tetap memaksa untuk pergi. Ayah dengan segera berkemas-kemas. Lalu Arthur berpamitan ke Alfred. Tiba-tiba seekor laba-laba datang mendekat. Dan kemudian laba-laba itu mendatangi Arthur dengan membawa sebutir beras. Arthur langsung memeriksa beras tersebut dan dengan segera mendatangi kakek. Arthur mengatakan kalau suku Minimoy dalam bahaya dan tulisan di beras itu untuk meminta tolong. Gak lama ayah Arthur langsung mengajak Arthur untuk pergi dan mereka pun pergi meninggalkan rumah kakek dan nenek. Alfred yang sedih berlari mengejar Arthur. Kakek langsung memastikan tulisan di beras tersebut, tapi nenek menyangka kalau Arthur cuma mengada-ngada. Kakek berencana menolong suku Minimoy, tapi nenek bilang kalau suku Minimoy sudah berhasil selamat selama ribuan tahun, dan nenek tidak mau kehilangan kakek lagi. Kembali ke Arthur, di mobil ibu mengalami mabuk kendaraan dan minta ayah untuk berhenti di pom bensin. Mereka pun akhirnya berhenti di sana. Sambil berhenti, ayah memeriksa mobilnya. Dan tiba-tiba Alfred datang ke sana. Arthur langsung berterima kasih ke Alfred. Dan gak lama ibu kembali. Lalu ibu berpikir kalau Arthur tertidur. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Kakek bangun dari tidurnya dan melihat suku Bogomata Salai bersiap-siap. Dan pas buka pintu, tiba-tiba Arthur kembali ke rumah kakek. Arthur bilang dia kabur dari orang tuanya dan meminta kakek mempersiapkan teleskopnya. Begitu tengah malam, Arthur bersiap untuk masuk ke dunia Minimoy.
3/4 turns to the left for the body, and 1 whole turn for the soul. Namun cahaya bulan tertutup oleh awan gelap dan portal tidak bisa terbuka. Kakek meminta Arthur untuk menyerah, tapi Arthur bersikeras ingin menolong suku Minimoy. Lalu Arthur meminta suku Bogomata Salai mencari jalan lain, dan suku Bogomata Salai setuju. Namun kakek bilang kalau cara lain itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Tapi Arthur bersikeras untuk tetap pergi dan menolong Selenia beserta suku Minimoy. Prosesi pun dimulai. Arthur diikat dengan tali-tali untuk mengeluarkan semua cairan dari tubuhnya. Ramuan pun diteteskan ke Arthur. Arthur menjerit kesakitan, tapi Arthur tidak bisa berhenti sekarang, dan kakek nggak tega melihatnya. We can't stop now. Pull harder. Pull. Namun akhirnya Arthur berhasil dan mengecil serta berubah menjadi Minimoy dan dimasukkan ke dalam portal. Suku Bogomata Salai bilang, Arthur harus kembali besok tengah hari pas portal terbuka. Kalau tidak, Arthur harus menunggu sampai 10 bulan ke depan. Di tengah perjalanan, ayah dan ibu baru sadar ternyata Arthur menghilang. Dan ternyata Alfred yang berada di bangku belakang. Akhirnya ayah dan ibu kembali untuk mencari Arthur. Tiba-tiba seekor domba menghantam mobil mereka, dan mobil ayah pun rusak. Arthur mendarat di tempatnya Max, dan Max langsung menyambut Arthur dengan minuman berwarna hijau. Dan Arthur menjelaskan kalau dirinya harus ke tempat Minimoy secepatnya. Setelah cukup berkendara, Arthur dan Max akhirnya sampai di kota. Max menyuruh Arthur buat so asik dan menikmati perjalanan mereka. Lalu Max mengajak Arthur bertemu dengan saudaranya yang bernama Ripley untuk mencari informasi. Arthur bertanya ke Ripley kalau dia mungkin tahu sesuatu di kerajaan Selenia. Ripley bilang kalau Beta dalam masalah dan ditangkap oleh pasukan unicorn. Pas nengok ternyata Beta berada tepat di belakang Arthur. Arthur meminta Max untuk mengalihkan perhatian pasukan unicorn, dan Arthur berencana untuk membebaskan Beta. Petugas unicorn meminta Max untuk pergi. Tapi teman-teman Max di sana seram-seram, dan petugas itu pun mengalah. Arthur berhasil melepaskan Beta. Pasukan unicorn langsung panik mencari mereka. Arthur dan Beta berusaha melarikan diri dengan mengendarai kumbang kepik. Pasukan unicorn mengejar di belakang. Setelah maju mundur cantik, Arthur pun berhasil mengendarai kumbang tersebut dan masuk ke basement di rumahnya. Arthur menggiring mereka ke perangkap tikus yang dipasang kakeknya. Beberapa petugas pun tumbang. Akhirnya Arthur dan Beta dikejar oleh tikus-tikus di basement tersebut. Dengan sedikit keberuntungan, Arthur pun berhasil kabur. Dan tikus tersebut malah nyangkut di ventilasi basement tersebut. Namun pengejaran masih belum berakhir. Pasukan unicorn masih mengejar mereka. Setelah melepaskan lampu-lampu di kendaraannya, mereka pun selamat. Nenek terbangun dari tidurnya dan bertanya ke kakek kemana Arthur pergi. Kakek menjelaskan kalau Arthur di kebun dan berusaha menolong suku Minimoy yang mungkin dalam keadaan bahaya. Gak lama orang tua Arthur datang dengan kondisi yang memprihatinkan. Ayah dan ibu bilang mereka mengalami kecelakaan dan mereka langsung nanyain di mana Arthur berada. Kakek menjawab kalau dia tidak tahu di mana pastinya Arthur berada. Tapi kakek bilang ayah gak perlu khawatir karena Arthur tahu betul apa yang dilakukannya. Keesokan harinya, Arthur dan Beta terbangun di dalam sebuah kepompong. Begitu matahari bersinar, kepompong itu pun berubah menjadi kupu-kupu, dan mereka terbang di atasnya. Tiba-tiba, seekor burung menyerang kupu-kupu tersebut. Arthur dan Beta pun terjatuh dan mendarat di sebuah sarang laba-laba. Begitu laba-laba itu mau menyerang mereka, Beta memberikan permen ke laba-laba tersebut, dan mereka menaiki laba-laba itu untuk kembali ke kerajaan Minimoy. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, mereka pun sampai di kerajaan Minimoy. Raja bahagia mendengar Arthur datang dan mempersiapkan jamuan istimewa untuk Arthur. Sang koki sibuk dengan makanan yang akan dihidangkan, dan Arthur disambut dengan hangat di sana. Tapi Raja bilang kalau Minimoy hanya berkomunikasi lewat sehelai daun dan tidak pernah lewat sebutir beras. Akhirnya, acara jamuan makan malam pun dimulai. Raja menawarkan Arthur memilih makanannya. Namun Arthur bilang kalau dia ingin bertemu dengan Selenia.
Miro bilang kalau Selenia lagi marah dan mungkin mengunci diri di kamarnya. Begitu masuk, Selenia nggak ada di kamarnya. Lalu Arthur berpikir kalau Selenia mungkin yang mengirim pesan dan sedang dalam bahaya. Atau mungkin Selenia lupa kalau Arthur datang ke sana. Miro menjawab kalau Selenia dengan penuh semangat bersiap-siap menyambut kedatangan Arthur. Selenia bahkan mengambil kursus olah vokal agar suaranya lebih merdu ketika berbicara dengan Arthur. Miro menambahkan kalau Selenia bahkan ikutan senam dan punya pelatih sendiri. Selenia bahkan mengenakan baju terbaiknya untuk menyambut kedatangan Arthur dan menunggu di portal 1 jam lebih awal untuk menyambut Arthur. Namun karena Arthur tidak kunjung datang, Selenia bersedih dan pergi meninggalkan kerajaan untuk menangis dan merenung. Tiba-tiba penjaga berkata kalau Selenia ada di pintu gerbang. Arthur langsung menemui Selenia. Begitu dibuka, ternyata Maltazar menyandra Selenia. Maltazar bilang kalau dia bosan menjadi kecil dan ingin menjadi besar. Arthur langsung sadar kalau yang mengirim pesan minta tolong ternyata Maltazar, agar Arthur bisa membuka jalan untuk Maltazar ke dunianya. Maltazar bercerita, setelah kalah dari Arthur dia ingin balas dendam, lalu datang ke rumah kakek dan memperhatikan setiap hal yang terjadi di sana dan mengawasi anggota keluarga Arthur satu persatu. Maltazar juga mendengar tentang rencana Arthur yang akan pergi ke negeri Minimoy. Tapi karena ayah ngajak pulang lebih cepat, akhirnya Maltazar mengirim Arthur pesan minta tolong pada sebutir beras untuk menipu Arthur dan membuat Arthur berpikir kalau pesan itu dari Selenia. Sehingga Arthur berusaha keras dan datang ke negeri Minimoy, dan rencana Maltazar berhasil. Maltazar langsung pergi ke portal dan berniat menyeberang ke dunia manusia. Penjaga portal berusaha membuka jalan. Di luar ayah lagi mengintip, dan suku Boga Mata Salai berjaga di sana. Arthur melempar Maltazar dengan pisau saku milik Beta. Lalu Miro mendorong Maltazar keluar portal, dan Maltazar pun mendarat dengan kurang sempurna. Suku Boga Mata Salai beserta kakek dan nenek mencari Arthur, tapi tidak berhasil menemukannya. Suku Boga Mata Salai bilang kalau yang keluar portal kemungkinan bukan Arthur, dan kakek percaya kalau yang keluar adalah Maltazar. Di tempatnya mendarat, Maltazar diserang oleh kumbang. Pas mau dimakan, tiba-tiba tubuh Maltazar membesar, dan kumbang itu dimakan Maltazar. Kakek dan nenek menemukan kalau jalan Arthur untuk kembali telah rusak. Dengan begitu, Arthur terjebak di negeri Minimoy. Di hutan, ayah berpikir kalau Arthur lagi bersembunyi. Ayah berusaha untuk mencari Arthur, dan setelah mencari ke sana ke sini, ayah menemukan Maltazar di sana. Ayah pun berlari ketakutan. Maltazar tertawa dengan bahagia karena sudah menjadi besar. Dan cerita pun selesai. Cerita akan dilanjutkan di Arthur yang ketiga dengan judul The War of Two Worlds. Dan movie lovers, segini dulu video gue hari ini. Kalau ada yang salah gue minta maaf. Thanks for watching dan wassalam.